Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Jamaah sekalian, azakumullah wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang alhamdulillah kembali memberikan kesempatan kepada kita di pagi hari ini untuk kita bisa bersama-sama menuntut ilmu syar'i sebagai salah satu kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semua, terlebih mempelajari kewajiban yang Allah wajibkan juga atas kita. Artinya puasa Ramadan wajib bagi kita, maka mengetahui hal-hal yang terkait dengannya menjadi wajib. Dan kita sudah banyak berbicara mengenai puasa Ramadan. Alhamdulillah, syukur terbesar kita saat ini adalah sampainya kita di bulan Ramadan, sampai di hari yang kelima. Setidaknya ikhwan azakumullah, apa yang Nabi SAW sabdakan, semoga segera Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana di antara yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan adalah ar-ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Nabi kita menyebutkan bahwa satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, yakni satu Ramadan dengan Ramadan setelahnya, mukaffirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penghapus dosa di antara dua Ramadan, yakni dosa-dosa kecil. Jadi ketika kita sampai di bulan Ramadan, maka ada janji Allah Subhanahu wa taala, dosa kita di antara dua Ramadan tahun kemarin dan sekarang Allah ampuni. Ini kenikmatan besar, ikhwan a'azakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan, seringnya kita mendengar manusia, dan jangan sampai di antara kita yang berpikiran seperti ini, ya, yang penting nanti akhir Ramadannya, yang penting 10 hari terakhirnya. Antum perhatikan ikhwan, ya, dalam agama kita hukum akibat dan sebab itu, atau sebab akibat itu berlaku. Allah katakan dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Kurang lebih seperti itu. Maka ikhwan, jangan pernah berharap akhir yang baik kalau tidak diawali dan proses yang baik. Jangan pernah berharap akhir yang, ya, ending yang bagus, kecuali antum prosesnya dan awalnya bagus. Maka jangan pernah tumbang di awal-awal seperti ini. Ya, lawan diri kita, ikhwan a'azakumullah. Kalau kita nurutin malas, akan malas terus. Kalau kita nurut capek terus, dan seterusnya. Maka ini nasihat untuk diri saya sendiri dan antum semua, ya, agar jangan sampai kita kalah di awal-awal seperti ini. Taib, ikhwan a'azakumullah, bahasan kita masih agak panjang, ya, kita masih akan bahas tentang masalah
yang berkaitan dengan puasa kita, termasuk hal-hal yang mungkin terjadi di lapangan pada pelaksanaan bulan Ramadan. Terakhir kita bahas tentang amalan-amalan ya. Ya, amalan-amalan atau sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan ya. Lalu kita tambahkan ikhwan a'azakumullah terkait dengan qadha puasa dan fidyah yang kemarin tempat juga ditanyakan oleh beberapa ikhwan ya, tentang mengganti fidyah dengan uang yang semisalnya. Taib. Ala kulli hal, siapa yang wajib fidyah, siapa yang wajib qadha sebetulnya mudah ya. Bagi orang yang bisa menggantinya, maka diwajibkan baginya untuk qadha ya. Tapi bagi orang yang tidak mampu lagi untuk menggantinya, maka sudah bisa dipastikan dia harus bayar fidyah. Nah, sekarang ikhwan a'azakumullah timbul masalah. Kalau ada orang ya yang meninggal dunia sementara dia masih memiliki hutang puasa, mungkin orang tua kita atau mungkin ya saudara kita, lalu seperti apa yang harus dilakukan? Apakah orang tersebut harus menggantinya, mengqadhakannya atau yang semisalnya? Datang hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ya, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata alaihi wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Di sini jelas, barang siapa yang meninggal dan dalam masih keadaan masih memiliki kewajiban puasa Ramadan, maka ahli warisnya yang akan menunaikan puasanya. Waliyuhu ini memang tafsirannya dua. Pertama saudara-saudaranya, yang kedua adalah ya walinya ini ahli warisnya yang menjadi orang-orang yang menjadi ahli warisnya, maka dia akan mengganti puasanya atau mengqadhakan puasanya. Bagaimana caranya? Bisa dibagi nanti ya, bisa dibagi. Dia punya sekian saudara, maka boleh sekaligus yuk hari ini kita nanti qadha batalnya 5, misalkan 5 orang sekaligus atau setiap hari gantian ya, boleh. Ini kemudahan. Tapi ingat ya, untuk orang yang mengqadha ini, para ulama mengatakan hukumnya tidak lagi wajib bagi orang yang mengqadha, dia hanya sunnah. Paham ya? Misal orang tua saya sudah wafat, masih hutang puasa ya, bagi sayanya sunnah, tapi ya bagi beliau wajib ya. Maka ini aturan yang ada. Tapi azakumullah, dan cara bayar fidyah kita sudah jelaskan di awal, ada beberapa cara ya. Yang pertama, ukuran dari fidyah tersebut, apakah cuma sesuap nasi atau sepiring ataukah sama dengan zakat fitrah ya. Kurang lebih berapa zakat fitrah itu? 29 ya, 3 kiloan lah kalau mau digenapin biar gampang hitungnya ya, 2,9. Tapi ukuran zakat fitrah ini seperti apa? Maka yang roji adalah sesuai dengan uruf kebiasaan. Jadi ya kita makannya apa kita di Cirebon di Indonesia, maka itulah yang nanti jadi patokan kita untuk memberi makan ya. Pertanyaannya, apakah fidyah boleh diganti dengan uang? Kan itu ya. Apakah fidyah boleh diganti dengan uang? Misal kita ngasih sekotak nasi harganya berapa? 15 sampai 20 ribu lah ya. Ya. 10 ribu tuh ya isinya ya yang layak lah, 15 ribu sampai 20 ribu. Kita ngupain 20 ribu aja. Nah, ikhwan a'azakumullah, dalam hal ini tidak bisa diganti. Kenapa? Karena datang riwayat-riwayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya, penting karena urusannya dengan bayar hutang loh ya. Jadi antum tidak bisa main-main, cari yang hati-hati aja kalau begini. Ya. Ya memang ada yang membolehkan, tapi itu masalah zakat fitrah ya. Kalau ini antum hindari karena urusannya dengan
hutang puasa, maka sebisa mungkin kita ganti dengan makanan, karena memang datang dalam bentuk perintah makanan. Baik, caranya ya bisa dengan dua cara, mari sudah kita jelaskan. Yang pertama, bisa setiap hari dia kasih, atau nanti di pending di hari akhir di bulan Ramadan. Ini boleh ya. Baik, sekarang kalau makanannya mentah boleh atau tidak? Mentah. Beras berapa? Ya setengah kilo mungkin, untuk sekilo lah berasnya, telur 2 sama apa misal. Ya pokoknya itulah. Ya. Bisa tidak? Para ulama mengatakan boleh. Nah ini solusinya kalau memang antum tidak mau repot, ya justru menurut saya sih yang paling ringan adalah beli nasi kotak, ya kan? Ketimbang kita nyiapin beras, nyiapin telur, nyiapin ini, nyiapin itu, kayaknya lebih nasi kotak 15.000, 20.000 tinggal kasih, selesai, ya. Taib. Ya tapi inilah syariat ikhwana azakumullah, ya kita tidak bisa seenaknya sendiri. Jadi kalau untuk memberikannya harus berupa makanan. Nah, makanannya boleh makanan yang mentah atau makanan yang sudah matang. Taib. Lalu mengenai fidyah juga yang tidak boleh antum lakukan adalah memberikan fidyah sebelum masuk Ramadan. Dipastikan nih ya, orang ini nggak akan bisa puasa di Ramadan. Udahlah saya bayar dari awal, nggak bisa. Ya, yang seperti ini nggak ada syariatnya. Memang sudah dipastikan dia nggak bakal bisa puasa, orang sakit misalkan, ya, atau orang yang ada uzur yang pasti dia nggak bisa melakukan puasa. Tapi tetap antum nggak bisa memberikan fidyah di awal. Itu aturannya. Baik. Lalu ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an, kita masuk ke masalah salat tarawih. Ini penting ya. Dan tahun ini alhamdulillah di kiblatnya umat Islam ini di Mekah Madinah ya sudah melaksanakan salat tarawih sebanyak 11 ya, pada tahun-tahun sebelum-sebelumnya di atas 20 terus. Tapi seperti apa sih sunnahnya Nabi? Dan ingat, sering saya katakan bahwa negara Saudi dengan segala aturannya bukanlah dalil. Jadi jangan pernah antum berdalil mengatakan Saudi nggak melakukan kok, ya. Atau misal ada raja di sana atau pemimpin di sana yang melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Misalkan melanggar apa yang Nabi katakan, ma'asfala minal ka'baini fa finnar, apa yang di bawah dari mata kaki tempat yang neraka. Enggak kok raja di sana. Lah, dalil kita adalah dari Al-Qur'an dan sunnah, bukan perbuatan siapapun kecuali perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu dijadikan dalil di agama kita. Selain itu enggak bisa. Siapapun dia, sealim apapun enggak bisa. Apalagi ya seorang ustaz. Tapi ustaznya nggak beginilah sih, ya ada kan begitu, ya. Saya temukan gitu kok. Saya bawakan hadis tentang kematian Abu Thalib, lamma ja'at wafatu Abu Thalib. Ya di akhirnya di situ Abu Thalib dalam keadaan kafir. Tahu dia ngacung jamaah, ya. Pertama dan terakhir dia datang ke saya, ya pertama kali dan terakhir, kapok habis itu. Ya dia bilang enggak. Kata ustadz saya, kata ustadz saya, hadisnya sahih, nggak bisa kata ustadz saya. Nah ini contoh, nggak boleh seperti itu, ya. Jadi meskipun di sana secara umum ulama besar, tapi ketika berdalil ambil dari pendalilan yang ada. Tapi ikhwana azakumullah, masalah tarawih ini ya secara jumlah sebetulnya jelas nanti dari Nabi SAW berapa jumlahnya dan seperti apa tata caranya. Taib, ikhwana azakumullah, dalam beberapa mazhab ya Imam Syafi'i dan mayoritas yang lainnya bahwa yang afdol itu bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti tidak boleh. Boleh, karena Nabi SAW juga seperti itu. Bukti kasih sayangnya Nabi ketika sahabat ngumpul di hari keempat, tambah banyak banget mereka ngumpul. Nabi khawatir nanti Allah wajibkan, maka Nabi nggak datang. Subuhnya Nabi ngasih tahu, saya nggak datang sengaja, ya. Saya khawatir supaya tidak tarawih
wajibkan kalian jadi berat. Ini kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang lebih afdol dilaksanakan berjamaah, tapi boleh antum melaksanakan di rumah. Sebisa kita lah ya, jamaah di masjid, di khona. Tapi sekali nggak apa-apa kita di rumah ya dengan istri kita melaksanakan sholat tarawih ini. Taib. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bicara afdol, ya tentu apa? Salat berjamaah di masjid bersama imam, karena nanti ada dalil-dalil yang jelas mendukungnya. Taib. Sebelum tata cara pelaksanaannya, kita ke keutamaan salat tarawih dulu. Ini sudah ma'ruf hadisnya, saya nggak akan jelaskan. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, ini banyak yang keder ya, banyak sekali yang nanya ke saya, Ustaz, kalau saya udah sholat tarawih, sudah witir, saya bangun malam, boleh nggak saya sholat tahajud? Ini ikhwan, saya jelaskan dari awal. Ada 3 nama yang satu sebetulnya. Ya, 3 nama ini satu perbuatan. Qiyamul lail, tahajud, tarawih. Ini sama. Ya, kenapa dinamakan tarawih? Karena dulu di sela-selanya ada istirahat, ada roha. Untuk orang-orang capek, barangkali mau pipis dulu, ya toh? Maka dikasih jeda dia untuk istirahat. Ya, kayak dikasih nama tarawih. Yang kedua ada qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Salat malam. Dan tarawih dilaksanakan di waktu malam. Tahajud juga sama, ya. Jadi ikhwan azakumullah yang sudah melaksanakan sempurna dengan imam, bagaimana ketika bangun jam 2? Apakah dia salat lagi, witir lagi? Tidak perlu. Ya. Secara syariat dia sudah selesai, karena witir itu nanti akan kita lewati hadisnya. Witir itu penutup salat. Lalu apa yang antum lakukan jam 2 itu? Ya bisa baca Quran, bisa istighfar, bisa baca buku, amalan yang lain yang dilakukan. Baik, ya. Biar tidak jadi ragu ibadah kita daripada kita nanti bingung, ya. Artinya ikhwan azakumullah, ini berkaitan dengan nanti salat tarawih, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan orang yang salat tarawih sampai selesai bersama imam. Nah, nanti kita di sini juga akan bahas gimana kalau imamnya 20 lebih, sayanya 11, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya pahala sholat 1 malam penuh. Nah, di sini ma'ruf. Sekarang permasalahannya gimana kalau seandainya imamnya itu lebih dari 11 rakaat? Ya, karena nanti dalilnya jelas di situ. Aisyah, istrinya Nabi, orang yang paling tahu terhadap Nabi, mengatakan Nabi kalau sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Serumah loh. Ya, nggak mungkin orang luar rumah lebih tahu. Logika sederhananya begitu. Ya, yang tahu ukuran celana saya, yang paling tahu istri saya perkembangannya. Ya, dari mulai XL, XXL sampai sekarang triple XL gitu kan. Ya, tahu istri saya. Orang rumah yang nyuci, yang semisal. Nah, nanti kita juga akan tahu bagaimana persaksian istrinya, sholatnya kan di kamar. Bahkan kan Aisyah tahu, dibangunkan oleh Rasulullah SAW, bahkan digeser kakinya, tahu berapa jumlah rakaatnya. Tapi ini nggak perlu kontok-kontokan ikhwan, karena para ulama pun ya ada yang membolehkan tidak terbatas berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW. Ya, sholat Nabi itu matna, 2-2-2. Ya kalau 22 katanya nggak boleh dibatasin. Mau 2-2-2 sampai 42, 2-2-2 sampai 23, 2-2-2 sampai 20, ya bebas. Nah, ini dalil mereka tentang masalah lebih dari 11 rakaat. Ya boleh dengan dalil yang umum tadi.
Tapi dalil umum, kalau sudah ada yang khusus maka ambil dalil yang khusus. Ya, perkaranya umum, kalau ada yang khusus kita ambil yang khusus. Baik, kita jelaskan dulu ikhwan. Gimana solusi untuk orang-orang yang sholat 11 rakaat dia bermakmum pada orang yang sholat lebih dari 11 rakaat? Ada dua pilihan secara umum ikhwan. Entah dia menunggu sampai imam melaksanakan witir, tapi ini dilihat, tolong dilihat. Kalau sampai menimbulkan fitnah, antum mending sholat sendiri. Baik, kerjakan di situ, antum selesai. Kalau antum kerjakan di rumah, antum pulang. Kalau memang mengundang, karena nunggu dari 10 ke 20 juga dilihatnya gimana, duduk aja. Barangkali, tapi bagi sebagian orang insya Allah sudah ngerti, sudah paham. Terutama di zaman sekarang. Kalau dulu, saya ingat saya zaman SMA tuh susah. Nyari yang 11 rakaat. Sekarang hampir semua 11 rakaat. Di komplek-komplek saya lihat yang saya datangi juga hampir semuanya 11 rakaat. Bahkan di kampung-kampung sudah 11 rakaat. Saya lihat seperti itu. Kalaupun tidak, ikhwan a'azakumullah, tadi solusi yang pertama, untuk menunggu sampai imam melaksanakan witir, atau kita pergi agak jauh ke tempat masjid. Ini yang paling aman. Antum cari masjid yang memang 11 rakaat. Itu yang paling selamat. Sebab kalau misalkan antum juga di situ timbul fitnah, nggak bagus juga buat dakwah sunnah nantinya. Dikhawatirkan ada persepsi-persepsi yang lain, seperti yang kita bicara boleh loh sholat qobliyah yang tertinggal subuh boleh nggak dilaksanakan ba'da subuh? Boleh, aslinya boleh. Tapi lihat kondisi. Kalau di jamaah antum di situ orang yang nggak familiar dengan sunnah itu bahaya. Disangkanya anggap sholat subuh barusan tidak sah sehingga antum sholat sendiri, bahaya juga nantinya. Atau antum nggak terapkan di masjid itu ba'diyah duhur 4 rakaat. Kan ada ba'diyah duhur 4 rakaat 22 atau antum melaksanakan, orangnya nggak siap, bisa juga salah tafsir, disangkanya sholat duhurnya nambah 4 rakaat, repot. Jadi kita mengamalkan sunnah pun ikhwan harus ada seninya. Tidak bisa kita pukul rata, pokoknya ini sunnah. Semua tahu itu sunnah. Tapi kapan dilaksanakan, kapan tidak, yang semisal. Sama dengan perkara-perkara yang diikhtilafkan yang lainnya. Jadi kalau saran saya, kalau memang antum bisa menghindari masjid yang itu, nggak masalah. Itu lebih menenangkan antum. Tapi kalau enggak, antum tunggu di situ saja. Karena berdasarkan ini antum hanya akan dinilai dengan sholat semalam suntuk dengan hadirnya bersama imam. Wala'alam ikhwan a'azakumullah. Ini masalah yang memang terulang setiap tahun dan solusinya seperti itu. Tapi insya Allah saya lihat sudah banyak yang 11 rakaat. Baik, jamaah sekalian a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Lalu bagaimana sholat tarawihnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ini pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau pernah bertanya kepada istrinya Nabi, Aisyah. Berarti memang orang yang layak ditanya tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Di rumahnya. Ternyata kan terkuak, beliau kalau baju sobek beliau jahit sendiri, beliau kalau bisa melakukan sendiri ternyata beliau lakukan, dan semisalnya. Termasuk juga terkuak, ternyata keluarga beliau pernah tidak masak selama 2 bulan, dalam beberapa riwayat 1 bulan. Dari situ kelihatan setelah Rasulullah wafat. Ini ditanya oleh Abu Salamah, bagaimana sholat malam Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala ihda asyarata rak'atan. Makana, tidak pernah Nabi yazid menambah. Perhatikan,
tidak pernah Nabi menambah. Ini orang rumah loh. Ya, persaksian yang paling kuat itu dari rumah. Ya, kata istrinya, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah menambah, mau di bulan Ramadan, mau fi ghairi Ramadan, di luar bulan Ramadan, ala ihda asyarata rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Ya, ini kata istrinya. Ikhwan a'azakumullah, ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tidak ada satu hadis sahih pun, tidak ada satu, memang nggak ada. Ya, kalau kita mau fair-fairan, ya, mau ngadu dalil, yang 11 rakaat pasti menang. Secara dalil ya, secara dalil yang telak jelas ini dibawakan. Ya, dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kalaupun ada hadis lagi, ya bisa jadi ya berbenturan dengan hadis yang lebih sahih, dikatakan hadis syadz nanti namanya. Taib. Bahkan beliau mengatakan tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Nggak ada satu saja hadis sahih. Ya, bahkan beliau mengatakan ada pun hadis yang mengatakan Nabi lebih dari 11 rakaat, 20 rakaat, ini hadis yang sangat lemah. Nah, dari sini kita tahu ikhwan, ya, bahwa kita mencukupkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Mari sudah bahas, ya. Kalau Nabi 11, ya antum jangan berpikir kayaknya kalau lebih dari itu lebih baik deh. Lah nggak bisa, ya. Karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Taib. Memang secara umum nanti saya jelaskan, karena kita belajarnya fikih, jadi kita harus adil, jelaskan semua pendapat-pendapat atau dalil-dalil yang ada. Memang Nabi tidak pernah membatasi. Ya, untuk sholat malam ini beliau mengatakan sholatul lail. Nah, lewat ini nih masuknya orang yang 20 rakaat dan lebih, ya. Sholatul lail mathna fa idza khasya ahadukum as-subh shalla rak'atan wahidatan, ya, tu'tiru lahu ma qad shalla. Berdasarkan hadis ini, apa kata Nabi? Sholatul lail, sholat malam, dan tarawih ada di malam hari. Makna dua katanya. Kata Nabi sholat malam itu dua. Ya sudah katanya, selama dua, ya. Yang penting patokannya apa katanya? Jangan, jika kalian takut melewati waktu subuh, sholat 2 rakaat, yang saya segera serahkan sholat witir. Dari hadis ini, ya, ini hadisnya juga sahih. Cuman hadis ini nggak bicara tentang apa? Sholat tarawih secara khusus. Bahkan Aisyah membatasi, ya, tidak lebih dari 11 rakaat. Gimana cara menjamaknya? Nah ini, ya, kita dibutuhkan kejelian. Nabi kan sholatnya 2. Aisyahnya bilang tidak lebih dari 11 rakaat. Ya berarti gampang. Kasih dulu patokan tidak lebih dari 11 rakaat. Tata caranya gimana? 2 witir. Ya, kalau mau 8, ya misalkan 2 4 kali, baru sisanya sholat witir, selesai. Jadi 2 ini enggak membentur hadisnya Aisyah sama sekali. Kenapa? Karena 2 ini mengisyaratkan Nabi melaksanakan sholat malam caranya 2 rakaat, bukan 4 rakaat langsung, bukan 8 rakaat langsung, bukan 10 rakaat langsung, bukan. Nabi melaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai berapa? Sampai 11 rakaat. Dan beliau mengatakan tidak lebih dari 11 rakaat. Taib. Di antara yang dalil yang mengatakan
boleh lebih dari 11 rakaat, ya kita jelaskan tetap ini diantaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya secara umum lagi. Jadi mereka bawa dalil-dalil umum semua, ya tadi 222 ini umum, ya dibatasi 11 rakaat. Ini juga sama, fa inni ala nafsika bikasratis sujud, bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu, ya. Ini untuk orang yang punya cita-cita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan, ya, untuk memperbanyak sujud, ya di salat sunnah tentunya. Kalau salat wajib ya nggak bisa dibanyakin sujud. Kita mau banyakin sujud hanya ada di salat sunnah, ya. Kalau banyakkan sujud, kalau cuma 11 rakaat ya berarti sujudnya cuma berapa? 10 berapa kali? Kalau 11 rakaat 11 kali 2 aja 22, bener gak? Bener gak? Kalau 10 kali 2 20. Nanti yang satu rakaatnya, iya benar 22 ya, 22. Ya nggak banyak katanya kalau 22. Sedangkan Nabi bilang kalau mau hajatnya terpenuhi banyakin sujud. Lah kalau mau sujudnya lebih dari itu gimana? Ya, makanya bebas kata mereka. Taib. Nah ini dalil-dalil umum yang mereka bawakan, ya, yang katanya boleh sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Taib. Ikhwan azakumullah, lalu masuk kita ke salat witir, salat tarawih insyaallah lah mafhum, ya. Sekarang kita masuk ke salat tarawih. Nah ini nih hadis yang tadi saya katakan, kenapa antum kalau bangun malam tidak usah lagi melaksanakan salat tahajud namanya. Kan tadi salat tarawih Ustaz, sekarang saya salat tahajud. Masalahnya pada Bapak Ibu, salat tahajud, tarawih dan qiyamul lail itu sama saja. Dan anehnya pertanyaan ini semua dari ibu-ibu loh. Beneran ya, masuk ke ibu-ibu. Ya Ustaz, boleh nggak saya salat malam? Boleh nggak saya salat tahajud lagi? Ya, dan seterusnya. Lihat nih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu akhira salatikum bilaili witron. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan salat witir, kata Nabi. Jadikanlah akhir dari sholat kalian di malam hari. Ingat ya, di malam hari adalah dengan sholat witir. Jadi kalau sudah sholat witir, antum bangun malam melaksanakan ibadah yang lainnya. Apa saja, ya, yang bisa baca Quran, ya baca Quran. Barangkali mata yang nggak sempat, yang bisa istighfar, yang bisa baca buku, artikel pendek, yang dengerin ceramah, udah banyak kok, ya. Kebaikan-kebaikan dalam agama kita. Jadi ikhwan, jangan juga mencukupkan pada satu ibadah. Laksanakan biar tidak jenuh juga antumnya. Ya, sama dengan Ramadan, ya sekali antum baca, sekali antum dengerin, sekali antum baca terjemahannya supaya paham. Ya, saya juga sama, ya. Lagi nyelesain surat Al-Qasas nih, lagi nyelesain baca terjemahannya, lihat tafsirannya, ketemu ayat yang bagus, saya ingat-ingat. Ya saya buka, banyak sekali yang belum saya tahu, ya kan begitu. Tapi kalau saya fokus baca terus, makanya ikhwan jangan diperadukan mana yang lebih baik, apakah hafalan, banyakan atau tadabbur. Lihat kondisi, setiap orang punya skill yang berbeda-beda. Kalau memang hafalannya kuat, ya banyakin hafal silakan. Masalahnya kalau dipukul yang paling hebat, yang paling utama adalah banyakin hafal. Yang ininya wis kendo, ya kasihan dia kalau disuruh hafal, ya nanti 5 ayat dapat sebulan. Itu juga kalau hafal, ya gak begitu. Antum yang belum lancar baca, maka apa? Banyakin hafal, banyakin tadabbur atau banyakin baca? Ya banyakin baca. Antum yang sudah lancar banget, mahir, ya wis nggak usah ngerawang-ngerawang lagi, banyakin apa? Baca dan plus syukur-syukur menghafal. Antum yang punya ingatan kuat, banyakin membaca dan menghafal. Kalau menghafal pasti membaca. Antum yang sudah bisa menghafal, sudah bisa membaca dengan lancar, maka di urutan yang terakhir itu apa? Ke tadabbur, mulai baca, ya, tapi tidak melupakan.
Sekarang waktu kita terbatas 30 hari. Ya, kita harus cerdas. Kalau bicara mau banyak-banyakan pahala, beda lagi ya. Kalau tadi mana yang lebih utama bagi setiap orang, ya bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda. Sekarang kondisinya kalau mau lebih banyak pahala, yang mana kira-kira? Baca, ya. Karena Al-Qur'an diganjar per huruf. Baik, ya. Maka ikhwan a'azakumullah, itu cara, dan jangan dipertentangkan. Setiap orang punya kebutuhan masing-masing dalam membaca Al-Qur'an dan berinteraksi dengan ada yang lebih mungkin ke tafsirnya dulu, ya. Dia sudah biasa mengkhatamkan tiap bulan di bulan lain, di bulan Ramadan juga dia khatamkan. Sekali dia baca tafsirnya, nggak masalah, boleh yang seperti itu. Tapi ikhwan a'azakumullah, jadi kata Nabi SAW, ij'alu akhir salatikum bil-laili witron. Jadikan salat terakhir kalian di malam hari dengan salat witir. Lalu jamaah sekalian a'azakumullah, dan tadi solusinya yang sudah salat witir, ya, baik sendirian di rumah tarawihnya ataupun dengan imam, ketika dia bangun malam dia tidak perlu lagi melaksanakan salat witir. Taib, sekarang kita masuk ke perkara yang diincar oleh miliaran manusia di muka bumi ini saat malam bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ikhwan a'azakumullah, ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala luas. Ini saya kasih catatan dulu, ya. Rahmatnya Allah itu luas. Secara umum ya, bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama dengan segala keutamaannya, iya, betul. Ya. Tapi ikhwan, ada orang-orang yang mungkin terhalang secara kesehatan, nggak bisa mengakses kebaikan di bulan Ramadan, misal sakit sebulan penuh seperti ya. Dengan hikmah Allah, ya, banyak pelajaran atau yang semisal, ya. Maka apakah tertutup baginya kebaikan-kebaikan? Enggak. Ya. Nanti masih ada malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar hanya bisa diraih oleh orang yang i'tikaf? Enggak. Ya. Bahkan awal-awal dakwah saya dakwah 16 tahun, kurang lebih 10 tahun saya nggak i'tikaf sama sekali. Orang banyak nanya, di mana Ustaz Dwi? Nggak ada, di masjid ini nggak ada. Saya bilang, saya kalau malam ganjil saya nyuci WC. Nyuci WC ibu saya, bersihin sawang-sawang, bersihin jendela. Saya sederhana aja. Itu kira-kira amal soleh bukan? Amal soleh, saya bilang. Artinya kadang kita fokus pada satu titik saja, ya. Iya, baca Quran amal terbaik, betul, ya. Tapi bukankah sedekah juga amal baik? Bukankah istighfar juga amal baik? Bahkan nanti, ya, ada pendapat ulama yang melaksanakan sholat maghrib, isya dan subuh itu sudah termasuk melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam maghrib, isya dan subuh terjadi di waktu malam. Baik, saking luasnya rahmat Allah, jadi lalu dipersempit. Yang bisa mendapat malam Lailatul Qadar hanya orang yang i'tikaf. Salah, ya. Bahkan bisa jadi yang lebih besar daripada itu. Ketika antum berbakti ke orang tua di rumah sambil baca Quran, dengan yang i'tikaf saja baca Quran, ya jelas beda. Ya, antum ada nilai tambahan lebih. Plus lagi antum bantu kebutuhan mereka, ya, antum sedekah di tetangga-tetangga orang tua. Wah, itu lebih ajib lagi. Tapi ikhwan a'azakumullah, ini saya ingatkan awal supaya kita tidak, ya, mengkerdilkan rahmat Allah yang luas. Rahmat Allah itu luas banget, ya. Jangan sekali-kali kita sempitkan pada perkara-perkara yang seperti itu. Tapi pertama kita masuk dulu ke keutamaan Lailatul Qadar, ya. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan, ya, penuh keberkahan. Di antaranya dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, ya.
Nanti kita belum bicara kapan-kapannya ya. Kapan-kapannya nanti ini kita bicara keutamaannya dulu. Bahwa kata Allah, kami turunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Kita udah belajar. Makna berkah itu apa? Kathratul khair wa tubutuhu. Yang namanya berkah adalah banyaknya kebaikan yang dihasilkan dan tetap kebaikannya. Ya. Banyaknya kebaikan dihasilkan dengan tenaga yang dia miliki dengan tenaga yang fulan miliki sama, tapi hasilnya ya outcome-nya beda. Yang ini bisa bantu orang, yang ini bisa begini, yang ini bisa begini, yang ini enggak. Baik, sama kayak kita nih, sama-sama dikasih kesempatan 7:30 sampai selesai. Ternyata ada yang di waktu ini melaksanakan kewajiban di tempatnya masing-masing dengan baik, plus duhanya masuk, ya, dia juga sempatnya baca Quran dapat dan seterusnya. Berarti ini orang berkah. Ya, ini orang berkah secara waktu dan umur. Dan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang seperti ini. Dan di bulan Ramadan, ya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi. Ya. Sungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ya. Lalu dalam ayat yang sudah kita hafal, dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ini Lailatul Qadar. Lalu Allah juga mengatakan dalam surat Al-Qadar ayat 3-5-nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa makna 1000 bulan, ikhwan? Ya, kebaikan yang antum lakukan di malam itu bertepatan. Misal antum sedekah di malam Lailatul Qadar, maka sedekah antum di malam itu lebih baik daripada sedekah antum dengan nilai dan hal yang sama di 1000 bulan lainnya. Paham maknanya? Antum sholat di malam Lailatul Qadar, maka sholat antum dengan rakaat yang sama, dengan ibadah yang sama, itu lebih baik di malam itu daripada antum melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Ibadah yang sama 1000 bulan, tapi masih lebih baik ibadah antum di malam itu. Ini menunjukkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang luar biasa. Khairun min alfis syahr. 1000 bulan berapa tahun kurang lebih? 83-an. Kalau antum punya satu malam Lailatul Qadar, antum punya cadangan kebaikan 83 tahun. Makanya harus pinter-pinter kita ini, ikhwan, di malam-malam ganjil nanti, ya, sebisa mungkin sekuat kita, ya, untuk kita bisa bermujahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta matla'il fajr. Itu terjadi semua sampai terbitnya fajar. Ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Apa saja ibadah yang dilakukan di malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar? Semua ibadah. Ingat, semua yang jenisnya ibadah. Saya nggak mengerucutkan sesuatu. Kenapa? Karena manusia itu tafawut, punya kemampuan yang berbeda-beda. Kalau saya bilang yang paling utama adalah sedekah, kasihan yang fakir dan miskin. Mau ditekan-tekan begitu, nggak bisa. Ya. Yang paling baik adalah yang sholat, kasihan yang nggak bisa berdiri, ya meskipun boleh dengan duduk. Nah, kalau saya bilang baca Quran yang terbaik, yang matanya sudah ada masih muda di bawah saya, ya, masya Allah kacamatanya tebel banget, sudah susah banget dia baca, susah. Semoga Al-Quran yang barangnya gede itu, lansia, Quran lansia, harus pakai itu dia. Nggak mungkin dia bawa gitu kan. Ya, Quran lansia dari rumahnya taruh di masjidnya sudah susah yang begini. Jadi jangan sampai orang berhenti ibadah karena fatwa antum, maksud saya, jangan. Maka apapun ibadahnya, Bu, Ustaz kita repot hari bengi cuma nyiapin sahur, Bu. Nyiapin sahur itu termasuk ibadah dan itu terjadi pada malam hari.
Saya nyiapin kebutuhan suami, ya, saya nyiapin kebutuhan di masjid dan seterusnya. Itu ibadah semua. Ibadah semua. Ikhwan a'azakumullah. Tinggal kita cari prioritas-prioritas yang ada. Tapi alhamdulillah apa saja yang bisa kita lakukan, ya, terserah. Itu bebas, ya. Dulu masih saya punya pisang, saya disuruh nebang pisang sama ibu saya lakukan, ya. Supaya matang katanya hari rayanya, jadi ditebangnya sebelum itu. Sehari saya malam-malam, ya. Kurang lebih begitu. Apa saja ibadah yang bisa antum lakukan, silakan lakukan. Baik yang sholat, silakan sholat, ya. Sholat apa ya, jangan dibikin-bikin nanti sholatnya, ya. Yang bisa baca Quran, ya silakan baca Quran. Karena ada bid'ah yang berkembang. Saya katakan bid'ah, nah emang ini tidak ada sunnahnya. Mereka melaksanakan sholat khusus di malam Lailatul Qadar. Sholat Lailatul Qadar nggak ada, ya. Nggak ada syariatnya sholat Lailatul Qadar, ya. Kalau ada tinggal didatangkan dalilnya, berapa rakaat dilaksanakan, tata caranya seperti apa, kan gitu. Nanti dimintain dalil. Kalau orang melaksanakan sesuatu dimintain dalil. Baik. Jadi laksanakan ibadah yang bisa kita lakukan. Saya mampunya istighfar, saya mau istighfar dari ba'da isya sampai, ya, jam 9 malam melaksanakan. Habis itu merem sebentar, saya mau baca Quran sejam, habis itu merem, enggak apa-apa, enggak masalah, ya. Apalagi besok antum ada kewajiban, enggak masalah. Dan ibadah apa saja yang bisa antum lakukan, laksanakan. Ya, kalau bicara yang terbaik dari semua amalan, ya jelas baca Quran, sholat sendiri, sedekah. Terutama Nabi SAW mencontohkan 10 hari terakhir, ya, beliau sedekahnya lebih cepat daripada apa? Angin, ya. Nanti kita lewati hadisnya. Nabi SAW lebih cepat dari angin. Apa artinya, ikhwan a'azakumullah? Tidak ada kebaikan kecuali beliau langsung masuk khusus dalam masalah sedekah. Ya, tapi kan ini untuk orang-orang yang punya kudro, punya kemampuan dalam finansial. Yang enggak gimana? Kan gitu. Ya, maka jangan musingin ke situ. Saya pernah bilang, Allah menyediakan surga itu 8 pintu. Ya, jangan fokus satu pintu, monggo mau dari yang mana, dari yang mana, dari yang mana. Tapi ya jangan nggak semuanya. Ya, sholat nggak mau, istighfar nggak mau, sedekah nggak punya, ya, suruh bantu orang nggak bisa. Ya, gimana? Minimalnya apa yang Nabi katakan, inna minan nasi nasan mufatihun lil khair wa maghalikul lisyarr. Minimal kata Nabi, jadilah manusia yang jadi jembatan untuk kebaikan untuk orang lain. Minimalnya itu. Ya, minimalnya itu. Saya untuk 10 hari terakhir saya gabung di takmir masjid. Nanti saya yang bagiin takjilnya, saya nyiapin ininya. Ya, tapi saya nggak bisa patung, ya. Saya siapin tenaga aja untuk sahurnya. Nggak masalah. Itu yang antum bisa. Apa saja. Jangan nggak ambil bagian dari agama ini. Jangan sekali-kali nggak ada andil dari Islam ini. Nanti antum nyesel. Nanti kalau ditanya Allah, amal apa yang dibawa nanti di akhirat, bingung. Adalah satu apa yang bisa antum banggakan nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taibifan a'azakumullah. Lalu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Nah, ini dia. Ya, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? 5 menit lagi Mas Afin. 3 menit lagi. Ya udah, berarti saya nurut antum aja. Kata Mas Abinya buat tanya jawab aja sih. Berarti nanti kita sampai kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Taib. Gimana? Oh gitu, siap. Taib, ikhwan a'azakumullah, berarti materinya 3 menit lagi. Habis itu kita masuk ke soal jawab. Taib, ikhwan a'azakumullah. Hadis secara umum Nabi SAW menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir, ya, 10 hari terakhir. Jadi secara umum Nabi SAW mengatakan seperti itu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari saja, kalau tadi Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari saja, ya, Nabi mengerucutkan lagi. Ya, ini
rahmatnya Islam. Kita tidak dibiarkan ngamprak tanpa arah. Kita dikasih tahu, ya, 11 dari 12 bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan yang paling utama 10 hari terakhir. Dari 10 hari terakhir Allah masih kasih sayang. Ya, dikasih bocoran lagi. Ada pada malam ganjil. Berarti tanggal 21, 23, terus 25, 27, 29, ya. Tanggal berapanya yaitu kita dicari. Apa sih hikmahnya? Supaya kita berlomba-lomba. Kalau udah tahu diganjilnya di 25, turu bae 20 sisanya malamnya. Nanti bangunnya malam 25 itu dapat 83 tahun. Ya lebih baik daripada 1000 bulan. Enggak begitu, ya. Karena dirahasiakan, di sini kita berlomba-lomba. Hikmahnya kata para ulama supaya manusia berlomba-lomba. Cuman memang nanti ada beberapa tanda hissi, ya, tanda yang nampak dari alam semesta ini tentang malam Lailatul Qadar, ya. Ikhwan a'azakumullah, jadi malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dan hanya di malam-malam ganjil. Bukan berarti di malam genap antum tidur. Tapi prakteknya begitu. Yang itikaf juga balik loh kalau malam, ya, genap tuh jangan. Kalau bisa ya sudahlah. Yang kita sembah Allah kok. Ini penting loh, ya. Kadang manusia tuh kayak beda Tuhannya tuh, saya heran. Jadi kayak di malam ganjil Allah, di malam genap bukan Allah. Dia malas-malasan kalau di malam genap, kalau di malam ganjil dia rajin. Lo yang disembahnya siapa? Sama saja kan yang disembahnya, ya. Bahkan ikhwan, tadi di awal saya katakan, awal kajian ini saya katakan, tidak pernah ada akhir yang baik, tidak pernah ada ending yang baik kalau awal dan prosesnya tidak baik. Nggak bisa, ya. Itu bukan sunatullah. Sunatullahnya itu wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sunatullahnya manusia mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau berusaha nyari tiap malam, Allah akan berikan hasil. Paham? Ya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Ya, balasan kebaikan adalah kebaikan. Dan para ulama mengatakan inna min jazail hasana al hasanatu ba'daha. Balasan dari sebuah kebaikan adalah diberikan kebaikan setelahnya. Makanya hati-hati ikhwan, azakumullah, antum yang berharap akhir yang baik, mulailah di yang baik dan prosesilah yang baik. Awal baik, prosesnya nggak baik juga nggak bagus, ya. Apalagi awal prosesnya nggak baik, lalu berharap akhir yang baik, enggak, ya. Habis cukup waktunya Mas Sabit. Taib ala kuliah ikhwan azakumullah, nanti tentang kapan malam Qadar kita lanjutkan dulu, ya, sambil kita masuk ke tanda-tanda di malam Lailatul Qadar. Ya, cek. Silakan jawab. Fadhal, barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, mic-nya Mas Sabitnya mati ya. Monggo ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya, ada mic-nya di belakang. Fadhal. Tamu ikhwan secara langsung dipersilahkan. Ya, silakan buat bapak yang menunjukkan langsung saja singkat samanya. Dan terkait dengan Ramadan itu kan identik bulan ampunannya. Ya. Ini kan bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan tersebut? Apakah harus benar-benar taubatan nasuha atau cukup kita menjalankan ibadah full di bulan Ramadan otomatis diampuni? Taib ikhwan azakumullah, bagaimana supaya mendapat ampunan di malam bulan Ramadan, di bulan Ramadan? Ya, secara umum adalah melaksanakan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Untuk siangnya. Untuk malamnya, man qoma, barang siapa yang qoma, berdiri untuk sholat malam di malam bulan Ramadan, Allah juga akan ampuni dosa yang telah lalu. Artinya kalau bicara masalah untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, laksanakan apa yang menjadi ketentuan Allah, yaitu puasa dan sholat
tarawih. Taib. Di antara itu ada kebaikan-kebaikan yang menambah peluang diampuni lebih besar dan ampunan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taubat yang nasuha, istighfar yang banyak pada menjelang waktu sahur, ya, yang semisalnya. Maka ini yang bisa kita lakukan, ya, dan jelas menjauhi maksiat-maksiat yang ada, ya. Terlebih jangan sampai puasa Ramadan dijalankan lalu sholatnya ditinggalkan. Ini juga ya tentu hal yang buruk, ya, bahkan sangat buruk yang seperti ini, karena bagaimanapun sholat secara tertib dia lebih tinggi daripada puasa, dan dia amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mi'yar, tolak ukur baik atau tidaknya seluruh amalan yang ada dalam agama kita. Wallahu alam. Naam, fadhal, ada lagi? Ya, ini orang tua udah tua dan sering sakit, apakah keluarganya yang menggantikan puasa atau hanya batas-batas bayar fidyah saja? Baik. Terkait dengan orang tua yang masih hidup, berarti kan ya, masih hidup dan beliau ada uzur yang dipastikan tidak kuat lagi puasa, ya, ataupun secara fisik sehat tapi dalam kepikunan, ya, fi ardal umr, ya, kembalikan lagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu penyakit ini, ya, penyakit kepikunan. Salah satu menghilangkan penyakit pikunan banyak baca Quran. Para ulama tua 80 90 tahun mereka tidak ada yang pikun, kuat hafalannya karena Al-Quran di dalamnya. Itu salah satu cara ikhwan a'azakumullah menjaga saraf-saraf kita lepas dari urusan dokter ini itu. Antum masukkan Al-Quran di ingatan antum, karena itu akan menjaga memori antum. Ikhwan a'azakumullah, terkait dengan orang tua yang semisal yang masih hidup, ya tentu tidak bisa kita badalkan puasanya, ya, nggak bisa. Yang kita lakukan hanya bayar fidyah untuk beliau, ya, sejumlah hari yang ditinggalkan. Jadi kita bayarin fidyah aja. Beliau nggak puasa tapi kita bayar fidyah untuk atas nama beliau. Kecuali ya misal ya memang beliaunya nanti saya bayar, ya, tapi qadarullah wafat duluan. Nah, bahasan kita tadi caranya dua, ahli warisnya, saudara-saudaranya, waliyuhu kata Nabi, walinya, ya, menggantinya dengan puasa nanti di hari lain, dikodokan di hari yang lain. Kalau itu sudah wafat, ini kan masih hidup beliaunya, maka bayar fidyah aja. Wallahu alam.